Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Sising G7 chapter 125. Nggak usah saja banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Keributan kali ini terjadi di istana kerajaan dinasti Tang. Para tetua yang menemui Raja Tang Taizong mengatakan jika saat ini dewa telah turun ke bumi dan sedang berada di atas istana ini. Raja Tang pun keluar untuk melihat yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di luar, Raja Tang Taizong melihat sebuah keanehan. Bahkan anjing kerajaan pun menggonggong tiada henti. Ternyata saat ini istana surga dewa kegelapan telah benar-benar turun ke bumi dan berada tepat di atas kerajaan dinasti Tang. Sang raja dan yang lainnya yang melihat penampakan ini pun dibuat takjub karena seluruh bangunan istana surga berada di dalam posisi yang terbalik dan tidak ada satupun yang terjatuh. Salah seorang utusan dewa kegelapan pun turun untuk menemui Raja Tang Taizong. Hal ini membuat seluruh prajurit istana ketakutan dan sang raja pun mulai bertanya, siapa Anda dan apa urusan Anda di tempat ini? Sang utusan pun mengatakan bahwa dia adalah dewa kegelapan yang datang untuk menyampaikan pesan pada Raja Tang Taizong. Sang raja pun menjawab, ternyata Anda dewa kegelapan. Pantas saja, penampilan Anda berbeda dengan para dewa yang pernah kulihat sebelumnya. Sang utusan pun mengatakan, sekarang surga telah banyak berubah. Dewa sebelumnya yang Anda ketahui itu hanyalah sebuah masa lalu. Untuk masa sekarang dan masa depan, kamilah yang berkuasa. Dan kami akan menjalin hubungan erat antara para dewa dan manusia. Makanya aku datang kemari, karena kami para dewa kegelapan membutuhkan bantuan dari Raja Tang Taizong di dunia manusia ini. Raja Tang lalu mengatakan, para dewa sangatlah hebat, kenapa masih membutuhkan bantuan kami? Sang utusan pun mengatakan, hanya sedikit bantuan saja yang kami minta. Dinasti ini menguasai wilayah yang luas. Kalian memiliki jumlah penduduk yang banyak, hal ini tepat seperti yang kami butuhkan. Raja Tang Taizong pun tidak menanyakan bantuan soal apa. Dia langsung saja mengatakan, kami para manusia sangat beruntung bila bisa membantu para dewa, dan kami akan memberikan yang terbaik. Setelah itu sang utusan pun mengatakan bahwa dia menginginkan tumbal dari manusia hidup. Entah itu bayi, anak-anak, perawan, atau perjaka. Sang kaisar harus menyiapkan tumbal itu sesegera mungkin. Semua orang kini menjadi kaget dengan apa yang diminta oleh dewa kegelapan ini. Dan Raja Tang Taizong kemudian mengatakan, bukankah dewa surga itu selalu membawa berkah untuk umat manusia? Tapi yang Anda inginkan ini adalah bencana. Sebenarnya apa tujuan asli kalian? Kita berpindah ke tempat Biksu Tong. Saat ini sang biksu dan yang lainnya berhenti di pintu masuk gua karena terlihat sangat dalam dan gelap. Tapi meskipun begitu, ada tali yang sengaja dibuat untuk masuk ke tempat itu. Wukong pun berkata, ini pasti buatan Pak Tua yang aneh itu. Dan biksu pun menjawabnya, sepertinya memang begitu. Dan kurasa dia masih tinggal di dalam gua ini. Dulu aku tidak mengambil tawarannya untuk membantu kita. Jika saat ini dia memberikan tawaran lagi, aku akan mengambilnya dan perjalanan kita pasti akan lebih singkat. Setelah masuk ke dalam gua, Xiaoyu pun mengatakan gua ini terlihat menakutkan. Bisakah kita lewat jalan lain saja? Biksu menjawabnya, tidak bisa. Karena ini adalah satu-satunya jalan ke tempat lain. Jalan masuk ke dalam gua itu sangat curam. Bailang yang membawa gerobak merasa sangat kesulitan menahan laju gerobak di jalan ini. Biksu kemudian berteriak untuk hati-hati karena semakin masuk ke dalam gua jalannya semakin licin. Dan Bailang pun semakin kesulitan menahan gerobak itu. Dia lalu berteriak, guru, siapa paman aneh yang kamu bicarakan tadi? Biksu Tang pun menjawabnya bahwa dia adalah kakak senior seperguruan yang bernama Huan Shen. Dulu dia adalah seorang biarawan. Lalu dia kembali ke dunia bertahun-tahun yang lalu. Bailang dan Xiaoyu pun paham dengan apa yang dikatakan oleh sang biksu. Dan tiba-tiba saja Bailang kali ini tergelincir. Gerobak yang dia bawa pun lepas kendali dan pada akhirnya Bailang serta gerobak itu pun terjun bebas ke dalam gua. Dan kini Bailang telah sampai di dasar gua ini dan terjatuh ke air. Jadi dia tidak terluka sedikit pun. Tapi sesuatu hal pun mengejutkan Bailang. Dia melihat bunga matahari yang besar yang memiliki wajah dan mereka saling melihat. Dan inilah
dasar Goa Gyeonggi-di yang penuh dengan tanaman yang terlihat aneh, dan dasar gua ini terlihat seperti sebuah hutan. Biksu dan yang lainnya pun telah tiba dan Xiaoyu pun kali ini merasa takjub dengan tempat ini. Bailang lalu mengatakan bahwa tempat ini tidak seperti yang dia pikirkan, karena tempat ini sangat indah, bahkan tidak gelap sama sekali karena ada mataharinya. Ada semua jenis siluman hutan. Lalu biksu mengatakan, kalian tidak usah terkejut karena tempat ini adalah sebuah misteri yang nyata. Goa Gyeonggi-di ini terisolasi dari dunia, dan semua yang ada di tempat ini benar-benar berbeda dari dunia luar. Dulu kakak seniorku terpesona dengan tempat ini dan membuatnya tidak mau kembali ke dunia luar sana dan memilih untuk tetap tinggal di tempat ini. Baji pun menyela, dan salah satu alasannya karena dia mendapatkan istri yang cantik di sini. Wukong juga mengatakan, ya itu benar, aku juga ingat istrinya itu adalah siluman ular putih yang cerdas. Ase juga berkata bahwa tempat ini memang seperti dunia fantasi. Bailang lalu bertanya apakah siluman di sini agresif dan berbahaya. Biksu mengatakan, tidak, karena mereka sangat baik dan kita bisa mencoba bermain dengan mereka. Dan kini Bailang pun akan mencoba bermain dengan siluman bunga matahari. Dia mengatakan makhluk ini sangat imut, tapi setelah Bailang menyentuh siluman bunga matahari, tiba-tiba saja tangannya pun digigit dan hal ini membuat Bailang terkejut serta kesakitan. Sang biksu pun kini merasa ada yang aneh. Dan sekarang, wajah dari siluman bunga matahari pun berubah menjadi menakutkan. Bahkan siluman keong juga terlihat sangat aneh. Biksu dan yang lainnya pun menjadi waspada karena menurutnya mereka semua telah dikuasai oleh kegelapan dan mereka terlihat sangat lapar. Wukong pun merasa yang bisa menjelaskan kejadian di tempat ini hanyalah si pria tua yang aneh. Dan kini, biksu juga merasa mereka semua memang telah dikuasai oleh arwah jahat. Bailang dan yang lainnya pun kini menjadi lebih waspada akan serangan mereka. Tidak lama kemudian biksu dan yang lainnya benar-benar terkepung oleh siluman goa ini, dan terpaksa mereka harus menghajar siluman itu sambil berusaha kabur dari tempat ini. Ketika Wukong dan yang lainnya sedang mengamuk, seseorang pun kini tiba-tiba muncul dan melompat. Dia kemudian mengeluarkan semburan api dari alat yang dia pegang. Seluruh siluman bunga dan keong pun menjadi terbakar. Kemunculan orang ini membuat tim biksu Tong terkejut. Setelah membakar siluman itu, si pria yang baru saja muncul pun berteriak, hentikan, jangan sakiti siapapun lagi. Dan kini, para siluman pun langsung pergi setelah mendengar kata-kata dari si pria tua itu. Setelah siluman itu pun pergi, pria ini berkata, mereka siluman yang baik, tapi sayang sekali mereka menjadi seperti ini. Biksu pun mengenali pria itu karena dia adalah Huan Shen yang merupakan kakak senior dari biksu Tong. Huan Shen pun membuka tutup wajahnya dan mengatakan, Tang Sanchang, aku tidak berharap melihatmu lagi di tempat ini. Kini Huan Shen mengajak biksu ke tempat tinggalnya. Dalam perjalanan, Huan Shen mengatakan bahwa tempat ini telah banyak berubah. Saat siang hari, para siluman itu terlihat tenang. Tapi ketika malam tiba, mereka akan mengamuk seperti yang barusan terjadi karena mereka telah dikuasai oleh jiwa kegelapan. Biksu lalu mengatakan, sebelumnya tempat ini tidak ada jiwa gelap, dan Huan Shen merasa dia sangat merindukan masa lalu. Kemudian dia mengajak tim biksu Tong untuk segera masuk ke dalam rumahnya. Mereka pun kini masuk dan Bailang merasa perabotan di dalam rumah ini terlihat sangat aneh. Sambil membuat minuman, Huan Shen mengatakan sudah berapa lama kita tidak bertemu. Biksu pun menjawabnya, kira-kira sudah lebih dari 10 tahun. Kemudian Huan Shen bertanya kembali, kenapa kamu kembali ke jalur monster ini? Bukankah kamu telah berhasil mendapatkan sutra di dunia barat itu? Sang biksu menjawabnya, memang benar, aku telah mendapatkan sutra api abadi demi menyelamatkan seluruh makhluk di dunia ini. Tapi ternyata hal itu tidak seindah yang kupikirkan. Karena saat ini dunia sedang kacau dan dikuasai oleh jiwa kegelapan, makanya sang biksu kembali ke tempat ini adalah untuk mengembalikan sutra api abadi ke surga barat, demi untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Mendengar kata-kata dari sang biksu, Huan Shen pun kaget dan dia menaruh gelasnya, kemudian dia berjalan ke arah dari Xiaoyu. Dan saat ini, Huan Shen mengatakan meski Tang Sanchang tidak mengatakan sutra itu, tapi aku tahu bahwa kamulah sutra itu, karena aku merasakan sesuatu yang luar biasa di dalam dirimu. Kamu memiliki energi yang melampaui semua makhluk hidup, dan kamu sutra yang menakjubkan. Xiaoyu pun dibuat terkejut dengan semua yang dikatakan oleh Huan Shen, karena dia sendiri tidak tahu jika dirinya memiliki energi itu. Tiba-tiba saja Huan Shen mulai menunjukkan amarah dan mengatakan jika Xiaoyu adalah sumber dari masalah di tempat ini. Biksu kemudian menahan Huan Shen untuk tetap tenang, karena ini bukan sepenuhnya salah dari Xiaoyu, dan kemarahannya itu bisa dibicarakan baik-baik. Huan Shen pun kemudian mulai bercerita
jika tempat ini sekarang sudah sangat kacau. Hal ini membuat dia sering kehilangan kendali dan menunjukkan emosi yang berlebihan. Semua hal baik dan indah di tempat ini sudah menghilang. Biksu lalu bertanya bagaimana dengan si ular putih. Dengan berat hati, Guan Shen mengatakan, dia telah pergi dan dia bukan lagi istri yang ku kenal. Semuanya menghilang, tidak indah seperti dulu lagi. Guan Shen pun menceritakan masa lalunya setelah dia menikah dengan ular putih. Saat itu, dia merasa sangat bahagia. Demi si ular putih, Guan Shen pun rela tinggal di Goa Gyeonggi ini untuk selamanya. Karena tempat ini benar-benar indah seperti dunia dongeng. Kemudian Guan Shen pun mengajak beberapa temannya untuk tinggal di tempat ini dan membangun rumah. Si ular putih adalah siluman yang baik hati, cerdas, cantik, dan juga berbudi luhur. Tapi suatu hari, sebuah insiden terjadi. Ular putih mulai berani memakan teman-teman yang diajak oleh Guan Shen. Hal ini membuatnya terkejut dan bersedih. Tapi bukan hanya si ular putih saja yang berubah. Semua siluman di tempat ini juga berubah menjadi aneh. Dan semua teman yang dibawa oleh Guan Shen pun tewas dimakan oleh mereka. Dan satu-satunya manusia yang masih hidup hanyalah Guan Shen seorang diri. Ketika dirinya ingat insiden itu, Guan Shen selalu emosi dan tidak bisa menahan dirinya. Semua cerita ini membuat Xiaoyu dan juga yang lainnya menjadi tercengang. Karena itu benar-benar kejadian yang tragis. Dan saat ini, Biksu mengatakan semua itu akan bisa diatasi jika api abadi ini telah sampai di surga barat. Dan lebih cepat, itu akan lebih baik. Biksu lalu meminta izin pada Guan Shen untuk menggunakan kincir air buatannya, agar mereka bisa mempercepat diri melewati tempat ini. Guan Shen pun lalu berkata, Tang Sanchang, kamu sangat kuat. Saat itu aku memberikanmu tawaran ini, kamu tetap tidak mau memakainya. Tapi sekarang kamu sendiri malah memohon bantuan itu padaku. Tapi maaf sekali, kincir air itu sudah tidak bisa digunakan. Biksu lalu bertanya kenapa. Guan Shen menjawabnya, karena sekarang kincir itu sudah dijaga oleh istrinya, si ular putih. Dan saat ini, Guan Shen pun mengajak Biksu dan juga yang lainnya ke tempat kincir air itu untuk berusaha membujuk ular putih, siapa tahu dia mau membantu. Kini mereka semua pun telah sampai dan Guan Shen berkata, di depan sana ular putih berada. Dia tidak pernah meninggalkan kincir air itu. Wukong pun mengatakan, ini pasti akan menjadi hal yang sangat mengerikan. Kemudian Biksu juga berkata, saat itu ular putih selalu baik padaku. Semoga hal itu juga terjadi saat ini. Guan Shen kemudian menjawab perkataan dari Biksu Tong. Kamu jangan terlalu banyak berharap, karena dia benar-benar telah berubah. Bahkan Guan Shen sendiri tidak akan bisa melindungi Biksu Tong jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan tiba-tiba saja, dari dalam air pun muncul sesuatu. Yang ternyata itu adalah si ular putih yang langsung bertanya, apakah ada pengunjung asing di tempat ini? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ular putih ini akan membantu Biksu Tong atau malah menyerangnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol so. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.